Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Ibnu Zey, di channel kesayangan kita, Official Zey. Di video kali ini, kita akan membahas 9 prinsip stoik yang harus dijalankan oleh pria dalam interaksi mereka dengan wanita mengikuti jejak para filsuf stoik kuno. Tanpa basa-basi, langsung saja ke topik pembahasan. 1. Kendalikan. Apa yang dapat dikendalikan? Jangan mencoba mengubah atau mengontrol wanita, tapi kendalikan diri sendiri. Seperti kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Poin pertama dari prinsip stoik mengajarkan kita untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, bukan pada hal-hal yang di luar kendali. Dalam konteks hubungan antara pria dan wanita, ini berarti seorang pria harus mengendalikan reaksinya sendiri daripada mencoba mengubah atau mengontrol wanita. Contoh, seorang pria, Marius, merasa kesal karena teman wanitanya, Lucia, sering terlambat untuk janji temu mereka. Dalam pendekatan stoik, Marius tidak akan membiarkan emosinya terganggu oleh kebiasaan Lucia. Sebaliknya, ia akan menerima bahwa ia tidak dapat mengontrol waktu kedatangan Lucia, tetapi ia dapat mengontrol bagaimana ia merespons situasi tersebut. Marius memutuskan untuk menggunakan waktu menunggu sebagai kesempatan untuk membaca atau merenung, sehingga ia tidak merasa waktu tersebut terbuang sia-sia. Dengan cara ini, Marius menerapkan prinsip stoik untuk fokus pada apa yang dapat dikendalikan, reaksinya sendiri, dan membiarkan apa yang tidak dapat dikendalikan, kebiasaan Lucia. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mencari ketenangan batin melalui penerimaan dan pengendalian diri, bukan melalui dominasi atau paksaan terhadap orang lain. 2. Bertindak dengan kebijaksanaan. Sebelum bertindak atau berbicara, pertimbangkan dengan bijak dampak kata dan tindakanmu. Marcus Aurelius mengingatkan, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Poin kedua dari prinsip stoik menekankan pentingnya bertindak dengan kebijaksanaan. Ini berarti seorang pria harus mempertimbangkan dampak kata-kata dan tindakannya terhadap wanita dan memilih untuk bertindak dengan cara yang mendukung kebajikan dan kebaikan bersama. Contoh, seorang pria, Alexius, ingin memberi saran kepada teman wanitanya, Flavia, tentang karirnya. Daripada langsung memberikan pendapatnya, Alexius memilih untuk bertanya kepada Flavia tentang tujuan dan aspirasinya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian menawarkan pandangan yang konstruktif dan mendukung, yang berakar pada pemahaman yang baik tentang situasi Flavia dan keinginan untuk membantunya berkembang. Dengan cara ini, Alexius menerapkan kebijaksanaan stoik seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius. Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Alexius menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang dikatakan atau dilakukan, tetapi juga tentang kapan dan bagaimana hal itu dikatakan atau dilakukan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. 3. Berlaku adil. Perlakukan wanita dengan keadilan dan hormat yang sama seperti yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Keadilan adalah pilar stoik yang tidak terpisahkan dari keutuhan moral. Poin ketiga dari prinsip stoik menekankan pentingnya berlaku adil dalam semua interaksi, termasuk hubungan antara pria dan wanita. Ini berarti memperlakukan wanita dengan keadilan dan hormat yang sama, seperti yang diharapkan seorang pria untuk dirinya sendiri. Contoh, seorang pria, Valerius, dan teman wanitanya, Aelia, berdebat tentang film mana yang akan ditonton. Valerius ingin menonton film aksi,
sementara Aelia lebih tertarik pada drama. Daripada bersikeras dengan pilihannya, Valerius mengingat prinsip keadilan Stoik dan memutuskan untuk mencari solusi yang adil bagi keduanya. Mereka sepakat untuk bergantian memilih film setiap kali mereka pergi ke bioskop. Dengan cara ini, Valerius menunjukkan keadilan dengan menghormati keinginan Aelia dan menciptakan keseimbangan dalam keputusan mereka. Prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum atau aturan, tetapi juga tentang memperlakukan orang lain dengan hormat dan integritas dalam interaksi sehari-hari. Ini mencerminkan pemahaman Stoik bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dan harus berusaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. 4. Berani menghadapi kesulitan. Hadapi tantangan dalam hubungan dengan keberanian, bukan dengan menghindar atau menyalahkan. Ingatlah kata Seneca, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada kenyataan. Poin keempat dari prinsip Stoik mengajarkan kita tentang keberanian dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dalam hubungan, ini berarti seorang pria harus menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati saat menghadapi masalah atau konflik, bukan menghindar atau menyalahkan. Contoh, seorang pria, Gaius, dan pasangannya Julia mengalami kesulitan dalam hubungan mereka. Julia merasa bahwa Gaius tidak cukup menghabiskan waktu berkualitas bersamanya. Alih-alih menghindar dari masalah atau menyalahkan Julia atas perasaannya, Gaius memilih untuk menghadapi situasi dengan keberanian. Dia mengakui perasaan Julia dan membuka dialog tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas waktu yang mereka habiskan bersama. Gaius menunjukkan keberanian Stoik dengan tidak takut menghadapi masalah dan bekerja bersama Julia untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Prinsip ini mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang memiliki keberanian moral untuk menghadapi masalah interpersonal dengan integritas dan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. 5. Moderasi dalam segala hal. Jauhi keinginan berlebihan dan emosi yang ekstrim. Keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang harmonis. Poin kelima dari prinsip Stoik menekankan pentingnya moderasi, yang berarti menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk emosi dan keinginan. Dalam hubungan antara pria dan wanita, ini berarti seorang pria harus menghindari keinginan berlebihan dan emosi yang ekstrem, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Contoh, seorang pria, Decimus, menyadari bahwa dia mulai merasa cemburu ketika teman wanitanya, Valeria, menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Daripada membiarkan emosi cemburunya menguasai dan menuntut Valeria untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, Decimus memilih untuk merenung dan mengingat prinsip moderasi Stoik. Dia memutuskan untuk menggunakan waktu tersebut untuk fokus pada hobi dan pertumbuhan pribadinya, sambil mendukung kebebasan Valeria untuk menjalin persahabatan. Dengan cara ini, Decimus menerapkan moderasi, menghindari reaksi emosional yang berlebihan, dan memelihara keseimbangan dalam hubungan mereka. Prinsip ini mengajarkan bahwa moderasi bukan hanya tentang menahan diri dari kelebihan, tetapi juga tentang menciptakan harmoni dalam kehidupan dan hubungan yang memungkinkan pertumbuhan dan kebahagiaan bersama. 6. Cintai takdir Anda. Terimalah wanita apa adanya, bukan apa yang kamu inginkan mereka menjadi. Amor fati, cinta terhadap takdir, adalah penerimaan Stoik terhadap realitas. Poin ke-6 dari prinsip Stoik berkaitan dengan penerimaan dan cinta terhadap takdir, amor fati, yang berarti menerima dan mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, termasuk dalam hubungan antara pria dan wanita. Contoh, seorang pria, Titus, menyadari bahwa teman wanitanya, Claudia,
memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang masa depan. Daripada frustrasi atau mencoba mengubah pandangannya, Titus menerapkan prinsip amor fati. Dia menerima perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Titus memilih untuk merayakan keunikan Claudia dan mendukung aspirasinya, bahkan jika itu berarti mereka mungkin tidak selalu sejalan. Dengan cara ini, Titus menunjukkan penerimaan dan cinta terhadap takdir yang memungkinkan mereka untuk tumbuh bersama dan secara individu, menghargai perjalanan masing-masing tanpa rasa penyesalan atau keinginan untuk mengontrol. Prinsip ini mengajarkan bahwa penerimaan bukan berarti pasrah, tetapi sebuah pengakuan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang harus kita hadapi dengan keberanian dan kasih sayang. 7. Hidup sesuai dengan alam. Pahami dan hargai sifat alami dan keunikan setiap wanita tanpa memaksakan standar atau ekspektasi. Poin ke-7 dari prinsip Stoik menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam, yang berarti memahami dan menghargai sifat alami dan keunikan setiap individu, termasuk dalam hubungan antara pria dan wanita. Contoh, seorang pria, Lucius, menyadari bahwa teman wanitanya, Sabina, memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan cinta. Sabina lebih suka menunjukkan kasih sayang melalui tindakan daripada kata-kata. Lucius, yang awalnya mengharapkan ungkapan cinta verbal, yang sering memilih untuk menerapkan prinsip Stoik ini dengan menghargai cara Sabina mengekspresikan cintanya. Dia memahami bahwa ini adalah bagian dari sifat alami Sabina dan bukan sesuatu yang perlu diubah. Lucius belajar untuk menghargai tindakan kecil Sabina, seperti memasak makanan kesukaannya atau mengatur waktu bersama, sebagai bukti cinta yang kuat. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menerima orang lain sebagaimana adanya, mengakui bahwa setiap orang memiliki cara unik mereka sendiri untuk berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di dalamnya. 8. Kembangkan diri sendiri. Fokus pada pertumbuhan pribadi dan kebajikanmu sendiri, bukan pada mengubah orang lain. Seperti kata Marcus Aurelius, luangkan waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuanmu. Poin ke-8 dari prinsip Stoik menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pengembangan kebajikan. Seorang pria harus fokus pada peningkatan dirinya sendiri, bukan pada mengubah orang lain, terutama dalam hubungan dengan wanita. Contoh, seorang pria, Quintus, menyadari bahwa dia sering merasa tidak sabar ketika teman wanitanya, Marcella, membutuhkan waktu untuk membuat keputusan. Daripada merasa frustasi atau mencoba mempercepat prosesnya, Quintus memilih untuk menerapkan prinsip Stoik dengan bekerja pada kesabaran dan pemahamannya sendiri. Dia menggunakan waktu tersebut untuk merenung dan berlatih meditasi, yang membantunya menjadi lebih sabar dan penuh perhatian. Dengan demikian, Quintus tidak hanya meningkatkan kualitas hubungannya dengan Marcella, tetapi juga mengembangkan kebajikan kesabaran dalam dirinya. Prinsip ini mengajarkan bahwa pertumbuhan pribadi adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya memperkaya kehidupan individu, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain. Dengan fokus pada pengembangan diri, seseorang dapat menjadi pasangan yang lebih baik, lebih memahami, dan lebih mendukung. 9. Empati dan pengertian. Berusahalah untuk memahami perspektif wanita, bukan hanya menuntut dipahami. Empati adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan saling menghormati. Poin ke-9 dari prinsip Stoik menekankan pentingnya empati dan pengertian dalam hubungan, yang berarti berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain, termasuk dalam hubungan antara pria dan wanita. Contoh, seorang pria, Sergius, menyadari bahwa teman wanitanya, Priska, tampak sedih dan tertekan akhir-akhir ini.
Daripada mengabaikan perasaannya atau memberi solusi cepat, Sergius memilih untuk mendekati Priska dengan hati yang terbuka. Dia mengajaknya berbicara dan benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi atau memotong pembicaraannya. Sergius tidak mencoba memperbaiki masalahnya segera, tetapi menunjukkan empati dengan mengakui perasaannya dan menawarkan dukungan. Dengan cara ini, Sergius menerapkan prinsip Stoik tentang empati dan pengertian yang memperkuat hubungan mereka dan memberi Priska ruang untuk merasa didengar dan dipahami. Prinsip ini mengajarkan bahwa empati dan pengertian adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan saling menghormati, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan didukung. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, seorang pria tidak hanya menghormati wanita, tetapi juga menghormati dirinya sendiri dan alam semesta yang lebih besar. Ini adalah jalan Stoik menuju keutuhan dan kedamaian batin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video mengenai filsafat stoicisme. Salam hangat untuk kita semua.